Lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah Malaysia dinilai berhasil mengurangi jumlah masyarakat miskin dengan meningkatkan pendapatan pekerja mereka. Sementara kalau di Indonesia adalah tempat menakutkan bagi investor asing. Ini kebalikannya kalau dibanding dengan Malaysia dan Vietnam yang menjadi primadona investor asing untuk berinvestasi, untuk membuka usaha di sana. Sementara di Indonesia adalah tempat menakutkan bagi investor asing untuk membuka usaha di negara ini. Oke, sebelum lanjut saya mohon dukungannya untuk mencapai misi 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe di bawah, serta jangan lupa like, komen, dan share konten-konten yang ada di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini kita akan menonton bersama-sama satu video yang bertajuk Angka Kemiskinan Indonesia Tertinggi di ASEAN. Ya, kalau kita masih ingat beberapa hari yang lalu ya, sempat heboh di Indonesia ketika Bank Dunia mengeluarkan data bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 60,3%. Yang mana ini tidak sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia. Yang mana kemudian diklarifikasi oleh tim BPS atau pemerintah bahwa metode yang digunakan oleh Bank Dunia itu berbeda dengan metode yang digunakan oleh BPS. Sehingga menghasilkan data kemiskinan yang berbeda. Data kemiskinan yang didapat oleh BPS jauh sekali sangat rendah dibanding dengan penduduk miskin versi Bank Dunia yang mana mencapai 171 jiwa warga Indonesia masuk kategori miskin. Sementara punya BPS hanya 24 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin. BPS memberikan ambang batas pengeluaran 20.000 ke atas itu bukan masuk kategori miskin, sementara Bank Dunia memberikan ambang batas pengeluaran per hari per kepala di bawah 113.000 itu masuk kategori miskin. Nah, disitulah jauh sekali perbedaan ambang batas garis kemiskinan, sehingga data jumlah penduduk yang miskin juga berbeda di antara kedua lembaga ini. Oke, sebetulnya kenapa sih angka kemiskinan di Indonesia ini sangat tinggi? Ya, tertinggi di ASEAN. Entah kalau di global itu nomor berapa. Tapi yang jelas di sini Indonesia tertinggi di ASEAN. Kenapa? Ya, padahal kita itu selalu keluar-keluar Indonesia adalah negara yang kaya, negara yang sangat melimpah hasil buminya. Tetapi kenapa ya kemiskinan di Indonesia ini tertinggi di ASEAN? Sementara kalau di Malaysia itu hanya 1,3% dari total penduduknya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton dulu saja videonya. Lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Bank Dunia mengestimasi angkanya mencapai 171,9 juta orang atau mencapai 60,3% hingga akhir 2024. Bank Dunia menghitung angka ini berdasarkan pengeluaran per kapita penduduk. Untuk negara berpendapatan menengah ke atas seperti Indonesia, penduduk miskin adalah mereka yang berbelanja di bawah 6,85 US dollar per hari per orang. Nilainya setara Rp108.000 jika mengacu pada rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2024 yang sebesar Rp15.840. Tingkat kemiskinan Indonesia termasuk yang tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Malaysia yang juga tergolong sebagai negara berpendapatan menengah ke atas misalnya. Diestimasi Bank Dunia memiliki tingkat kemiskinan sebesar 1,3% pada 2024. Menurut Bank Dunia, Malaysia bahkan berpotensi menekan angka kemiskinan makin rendah lagi tahun ini sampai 2027 nanti. Pemerintah Malaysia dinilai berhasil mengurangi jumlah masyarakat miskin dengan meningkatkan pendapatan pekerja mereka. Pada Februari lalu, upah minimum Malaysia naik 13,3% dari Rp1.500 menjadi Rp1.700. Kebijakan ini dianggap menguntungkan 4,37 juta pekerja.
Di negara berpendapatan menengah bawah juga, Indonesia kalah soal penanganan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Vietnam misalnya cuma 18,2% jika menggunakan standar perhitungan pengeluaran minimal 6,85 US dollar per hari per orang. Bank Dunia mencatat kondisi ketenaga kerjaan di negara tersebut membaik sehingga membantu penurunan tingkat kemiskinan. Penyerapan tenaga kerja di Vietnam menguat 3,4% di November 2024. Setahun sebelumnya, performanya minus Padahal di Vietnam sekarang 2,3%. banyak investor masuk. Selain itu, pendapatan real mereka tumbuh 4,8% pada 2024, sementara tahun sebelumnya hanya tumbuh 1,3%. Menurut Bank Dunia, kenaikan pendapatan real inilah yang mendukung penurunan angka kemiskinan di negara tersebut. Angka kemiskinan di Indonesia tetap termasuk tinggi di antara negara anggota ASEAN lainnya, bahkan dengan standar pengeluaran yang lebih rendah. Bank Dunia menyatakan batas kemiskinan di negara berpendapatan menengah bawah adalah 3,65 US dollar per hari per orang. Di level ini saja, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 15,6%, sementara Vietnam hanya 3,8% dan Malaysia 1,3%. Peneliti Institute for Development of Economic and Finance Abdul Manap Pulungan menyatakan kenaikan upah minimum seperti di Malaysia tidak bisa jadi solusi di Indonesia. Salah satunya karena mayoritas tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal. Di sisi lain, kenaikan upah minimum di Indonesia seringkali lebih rendah dari kenaikan angka kemiskinan. Indonesia lebih butuh tambahan lapangan kerja untuk bisa mengurangi angka kemiskinan. Misalnya, indeks ketersediaan lapangan kerja terus menurun sejak awal tahun 2025. BPS mencatat angkanya turun dari 107,7 di Januari menjadi 100,3 di Maret lalu. Salah satunya karena investasi yang masuk ke Indonesia lebih didominasi sektor padat modal yang tak banyak butuh tenaga kerja. Tempo menghubungi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, soal penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia dibandingkan anggota ASEAN. Dia justru memberi catatan perhitungan Bank Dunia yang menggunakan basis konversi daya beli antar negara, yaitu Purchasing Power Parity dalam dolar Amerika Serikat. Angka ini dapat menurun akurasinya, kata Maliki. Tak semua negara punya konteks daya beli yang sama. Selain itu, setiap tahun terjadi inflasi tahunan atau perubahan harga basket makanan yang bisa mempengaruhi garis kemiskinan nasional. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko menyatakan timnya sedang membuat program untuk membentuk sistem pemberdayaan masyarakat yang komprehensif. Konsepnya adalah industrialisasi dari, oleh, dan untuk masyarakat miskin. Mereka bakal dilatih untuk menciptakan lapangan kerja baru. Industrialisasi ini akan dibangun di 9 sektor, yaitu industri kreatif, pangan, bahan bangunan, pendidikan, digital, kesehatan, transportasi, energi baru terbarukan, dan pengolahan mineral. Menurut Budiman, pemerintah menargetkan 3 sektor prioritas, yaitu pangan, bahan bangunan, dan pendidikan. Ya, itu dia ya. Kita sudah mendengarkan bersama-sama ya bahwa kemiskinan di Indonesia ini adalah tertinggi di ASEAN ya, nomor 1. Oh ya, dalam video tadi juga diinformasikan bahwa angka kemiskinan di Vietnam itu hanya 18%, berapa gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia masih jauh di bawahnya Indonesia. Yang mana Indonesia menyentuh 60,3% penduduk miskinnya. Dan memang iya bahwa akhir-akhir ini Vietnam itu menjadi primadona investor asing untuk buka usaha di sana, untuk berinvestasi di sana. Sehingga di sana semakin banyak perusahaan, semakin banyak lapangan kerja, semakin banyak menyerap tenaga kerja warga Vietnam sehingga itu dapat mengurangi angka kemiskinan di sana. Sehingga ini sangat relate, sangat sesuai. Sehingga angka kemiskinan di Vietnam dapat ditekan serendah itu, hanya 18%. Sementara kalau di Indonesia adalah tempat menakutkan bagi investor asing. Ini kebalikannya kalau dibanding dengan Malaysia dan Vietnam yang menjadi primadona investor asing untuk berinvestasi, untuk membuka usaha di sana. Sementara di Indonesia adalah tempat menakutkan bagi investor asing untuk membuka usaha di negara ini.
Ya, kenapa saya bilang menakutkan? Ya, karena banyak investor asing yang pada kabur atau gagal untuk berinvestasi di Indonesia. Karena banyak faktor. Yang pertama yaitu ormas yang suka minta duit hingga miliaran. Kemudian kepastian hukumnya tidak jelas ya. Banyak koruptornya. Kemudian birokrasinya ribet, ribet sekali ya. Dan tiap kali mengurus itu pasti ada duit yang keluar. Itulah Indonesia, super ribet, menakutkan, dan pada akhirnya investor asing pada gagal untuk masuk atau yang ada pada kabur. Sehingga apa yang terjadi? Tidak adanya lapangan kerja baru di tengah-tengah badai PHK yang terjadi besar-besaran di Indonesia. Yang kemarin diberitakan itu hingga puluhan ribu kalau tidak salah. Ya, badai PHK yang terjadi di Indonesia. Tadi disebutkan dalam video itu, Malaysia dalam keberhasilannya menurunkan angka kemiskinan yaitu dengan mesejahterakan rakyatnya, yaitu dengan cara menaikkan gaji tenaga kerja di sana. Yang mana tadinya minimal gaji hanya Rp1.500 pada tahun 2025, tepatnya pada bulan Februari dinaikkan menjadi Rp1.700. Sehingga ini dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Malaysia. Sementara di Indonesia tidak bisa dilakukan hal seperti ini. Dengan menaikkan gaji itu tidak serta-merta dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Tetapi pemerintah harus menyertai dengan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia. Sehingga jumlah pengangguran semakin sedikit dan jumlah kemiskinan pun juga akan berkurang. Begitulah kira-kira ya kalau berdasar video tadi. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.